Uslah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad kerap menyendiri. Allah membuatnya suka menyendiri di Gua Hira, di sebuah bukit yang terletak di arah barat daya Mekah. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyendiri dan beribadah di sana selama beberapa malam. Kadang-kadang beliau menyepi di sana selama 10 malam dan kadang-kadang lebih lama lagi hingga sebulan penuh. Di sela-sela itu, beliau pulang ke rumahnya sebentar saja, sekedar mempersiapkan bekal untuk menyepi kembali di Gua Hira. Demikianlah beberapa kali beliau pergi dan pulang ke Gua Hira hingga akhirnya beliau menerima wahyu. Petikan pelajaran kegiatan menyendiri yang kerap dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terjadi menjelang kenabiannya. Ini merupakan pertanda yang sangat agung dan memiliki nilai penting bagi kehidupan kaum muslim secara umum dan para juru dakwah secara khusus. Aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan bahwa seorang muslim tidak sempurna keislamannya, meskipun dia telah menghiasi diri dengan berbagai ibadah, sebelum melakukan kegiatan menyendiri selama beberapa lama untuk menghisap diri dan merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memikirkan fenomena alam berikut bukti-bukti keagungan Allah. Itu penting dilakukan setiap muslim yang menghendaki keislaman yang benar, terlebih lagi muslim yang ingin menjadi juru dakwah dan menyeru orang lain untuk mengikuti jalan yang benar. Di antara hikmah menyendiri adalah bahwa sesungguhnya dalam jiwa kita ada kerusakan yang hanya dapat diobati dengan cara menyendiri dari keramaian lalu mengevaluasi diri dalam suasana yang hening dari hiruk-pikuk dunia. Dengan cara itu, seseorang bisa mengurangi bahkan menghilangkan sikap sombong, ujub mengagumi diri sendiri, dengki, riak, dan cinta dunia. Semua itu merupakan penyakit yang akan merusak jiwa manusia dan menodai kesucian hatinya, dan menghancurkan batinnya meskipun dia banyak melakukan amal soleh dan ibadah yang apik. Semua itu juga tetap akan merusak, meskipun seseorang sibuk berdakwah, menasihati, mengarahkan, dan membimbing banyak orang. Berbagai kerusakan itu tidak dapat diobati, kecuali jika si penderita pergi menyendiri untuk mengevaluasi dan merenungi hakikat dirinya, penciptanya, serta sejauh mana kebutuhannya pada pemeliharaan dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyendiri juga dilakukan untuk merenungkan manusia dan ketidakberdayaannya di hadapan Sang Khalik. Jadi tidak ada gunanya menyanjung atau mencela mereka. Kesendirian juga diperlukan untuk memikirkan fenomena keagungan Allah, hari akhir, hisab dengan segala fenomena yang mengiringinya, merenungkan betapa besar kasih sayang Allah dan betapa berat hukumannya. Setelah proses berpikir yang lama dan berkesinambungan mengenai segala hal itu, terkikislah penyakit dan kerusakan jiwa. Hiduplah hati dengan cahaya makrifat dan bersih dari segala karat dunia. Hal lain yang juga sangat penting dalam kehidupan kaum muslim secara umum dan para juru dakwah secara khusus adalah pendidikan hati untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ini merupakan sumber pengorbanan dan jihad serta landasan dakwah yang benar. Lagi pula, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak muncul dari dasar keimanan yang hanya bersifat rasional. Sebab berbagai persoalan rasio semata tidak pernah mempengaruhi hati dan perasaan. Andai berpengaruh, tentu para orientalis berada di barisan terdepan orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan pastilah hati mereka dipenuhi cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Lagi pula, pernahkah Anda mendengar ada ulama yang rela mengorbankan nyawanya demi keimanannya pada rumus-rumus matematika atau aljabar? Jalan untuk mencintai Allah setelah beriman kepadanya adalah selalu merenungkan limpahan nikmat-Nya dan memikirkan betapa besar keagungannya, kemudian memperbanyak zikir kepadanya dalam hati dan dengan lisan. Semua itu hanya terwujud melalui kegiatan menyendiri dan menjauhi segala kesibukan dan hiruk-pikuk dunia selama waktu tertentu yang sengaja disisihkan secara berkesinambungan. Apabila seorang muslim mengikuti langkah-langkah ini, niscaya akan tumbuh dalam hatinya kecintaan yang besar kepada Allah, yang membuatnya meremehkan segala yang besar,
dan mengabaikan segala godaan, serta menganggap enteng segala penindasan dan siksaan. Dia pun dapat mengatasi berbagai tindakan orang yang memusuhi, menghina, dan mencelanya. Inilah pembekalan penting yang harus dilakukan setiap juru dakwah sehingga dia memiliki senjata ampuh untuk menyeru manusia kepada Allah. Ini pulalah bekal yang dipersiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kekasihnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau siap memikul beban risalah Islam yang sangat berat. Pasalnya, motif-motif perasaan seperti kecemasan, cinta, dan harapan dapat melakukan pelbagai hal yang tidak bisa dilakukan akal. Asy-Syatibi radhiyallahu anhu ketika membedakan motif-motif ini antara kaum muslim yang memikul beban taklif, yakni kewajiban syariat, dengan motif keislaman mereka secara umum, dan kaum muslimin khusus yang memikul beban taklif dengan motif yang lebih dari sekadar rasio dan pemahaman, menuturkan. Keadaan golongan pertama seperti orang yang beramal karena ikatan keislaman dan keimanan tanpa tambahan apapun. Sementara keadaan golongan kedua seperti orang yang beramal karena didominasi rasa cemas dan harap atau cinta. Rasa cemas tak ubahnya cambuk, rasa harap tak ubahnya kusir yang mengendali, sedangkan cinta tak ubahnya kereta yang mengangkut. Orang yang cemas pasti beramal meskipun ada kesulitan. Karena, rasa cemas atas hal yang jauh lebih sulit akan membuatnya bersabar melakukan hal-hal yang lebih ringan meskipun itu sulit baginya. Begitu juga orang yang memiliki rasa harap pasti akan beramal meskipun dihadang kesulitan. Karena rasa harap membuatnya merasa nyaman sehingga dia dapat bersabar menghadapi kesulitan. Dan orang yang merasa cinta pasti beramal sungguh-sungguh, karena dia merindukan kekasihnya. Dengan cinta, pekerjaan yang sulit menjadi mudah, dan jarak yang jauh menjadi dekat. Segala kekuatan lenyap apabila dia tidak menepati janjinya dengan sang kekasih dan tidak bersyukur atas segala nikmat. Aneka sarana pun digunakan untuk mewujudkan motif-motif perasaan dalam hati ini, yang arti pentingnya telah disepakati para ulama. Mayoritas ulama menyebutnya sebagai tasawuf. Sebagian ulama menyebutnya sebagai ihsan, atau ada juga yang menyebutnya sebagai suluk, seperti yang dijelaskan Imam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu. Kegiatan menyendiri yang dipraktikkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang kenabiannya merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan motif-motif ini dalam jiwanya. Hanya jangan memahami aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam pengertian khalwat, yakni sepenuhnya berpaling dari manusia lalu menjadikan gua-gua dan gunung-gunung sebagai tempat tinggal seraya menganggapnya sebagai keutamaan pribadi. Pemahaman seperti itu bertentangan dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan contoh yang ditampilkan para sahabatnya. Khalwat yang dianjurkan adalah yang bertujuan untuk memperbaiki diri seperti yang telah saya huraikan. Karena kedudukannya sebagai obat, khalwat mestilah sesuai dengan ukuran dan waktu mengkonsumsinya. Jika berlebihan, obat akan berubah menjadi penyakit yang patut dihindari. Lagi pula, apabila Anda mencermati riwayat hidup orang-orang soleh yang terus melakukan khalwat dan menjauhi masyarakat, itu merupakan kondisi khusus sesuai dengan kebutuhan pribadinya. Perbuatannya itu tidak menjadi hujah bagi orang kebanyakan. Permulaan wahyu. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang menceritakan permulaan turunnya wahyu. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, yang mula-mula dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mimpi yang wajar. Setiap kali memimpikan sesuatu, pasti itu menjadi kenyataan bagaikan sinar fajar. Kemudian beliau mulai suka menyendiri dan memilih Gua Hira sebagai tempat menyepi. Di sana beliau beribadah selama bermalam-malam, lalu pulang kepada keluarganya, dan menyiapkan bekal lagi untuk menyendiri, kemudian pulang lagi kepada Khadijah, dan kembali mempersiapkan bekal sehingga kebenaran mendatangi beliau di Gua Hira. Beliau didatangi malaikat yang kemudian berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan apa yang dialaminya. Jibril meraihku dan mendekapku hingga aku merasa payah, lalu melepaskanku dan berkata, bacalah. Aku pun menjawab, aku tidak bisa membaca. Ia lalu meraihku dan mendekapku untuk ketiga kalinya, kemudian melepaskanku dan berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pulang membawa bacaan itu dengan hati yang kacau. Beliau pulang menemui Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha dan berkata, selimuti aku, maka beliau diselimuti hingga kegelisahannya sirna. Beliau memberitahu Khadijah tentang kejadian itu dan berkata, aku sungguh mengkhawatirkan diriku. Khadijah menukas, sama sekali tidak. Demi Allah, selamanya Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau selalu menjalin kekerabatan, memikul beban, menolong orang yang tidak punya, memuliakan tamu, dan membantu pihak yang benar. Selanjutnya Khadijah menghantarkan beliau kepada sepupunya, Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Dia merupakan penganut Nasrani di zaman jahiliyah. Dia telah mencatat Alkitab dalam bahasa Ibrani, lalu mencatat banyak Injil dalam bahasa Ibrani. Usianya sudah lanjut dan matanya telah buta. Khadijah berkata, wahai sepupuku, dengarlah cerita anak saudaramu ini. Warakah pun bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang dilihatnya. Warakah lantas berkata, itu adalah An-Namus, artinya Jibril atau wahyu yang turun kepada Musa. Aduhai, seandainya aku masih muda dan kuat, dan andai saja aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Warakah menjawab, ya, setiap kali seseorang membawa apa yang kau bawa, pastilah dia dimusuhi. Apabila masamu itu kualami, niscaya aku akan menolongmu sekuat tenagaku. Namun tidak lama kemudian, Warakah meninggal dunia. Sementara wahyu tidak kunjung turun untuk beberapa lama. Para ulama berbeda pendapat tentang jarak waktu antara wahyu pertama dan wahyu berikutnya. Ada yang berpendapat 3 tahun. Ada pula yang berpendapat kurang dari itu. Pendapat yang lebih kuat adalah yang diriwayatkan Al-Baihaqi bahwa lamanya masa itu adalah 6 bulan. Kemudian Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah yang bercerita tentang masa tidak turunnya wahyu itu. Dia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Maka aku melihat ke atas. Ternyata itu adalah malaikat yang pernah datang menemuiku di gua. Ia duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku merasa takut terhadapnya sehingga aku bergegas pulang. Aku berkata, selimuti aku. Selimuti aku. Lantas Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, hai orang yang berselimut, hingga firman-Nya, dan perbuatan dosa, yakni menyembah berhala tinggalkanlah. Sejak itu wahyu diturunkan secara sambung-menyambung. Petikan pelajaran cerita tentang permulaan wahyu ini merupakan fondasi yang di atasnya dibangun seluruh fakta agama beserta segala keyakinan dan hukumnya. Memahami dan meyakini wahyu wajib bagi siapapun sebelum meyakini semua berita gaib dan perintah hukum yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab hakikat wahyu merupakan satu-satunya hal yang membedakan antara manusia yang berpikir rasional mengandalkan pikiran serta akalnya dan manusia yang menyampaikan dari Tuhannya tanpa mengubah, mengurangi, ataupun menambahkannya sedikit pun. Karena hal itulah, orang-orang yang kerap menulis berbagai hal yang menyebarkan keraguan terhadap Islam sangat menaruh perhatian pada upaya untuk menyerang masalah wahyu dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Mereka bekerja keras meneliti dengan tujuan untuk mengaburkan hakikat pewahyuan dan mencampuradukannya dengan ilham serta lintasan pikiran. Bahkan mereka menyamakannya dengan orang yang menderita serangan epilepsi. Semua itu mereka lakukan karena tahu betul bahwa topik wahyu merupakan sumber keyakinan dan keimanan kaum muslim terhadap ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kaum muslim dapat dibuat ragu mengenai hakikat wahyu, sangat mungkin mereka dijadikan kafir terhadap segala keyakinan dan hukum yang bersumber darinya. Lebih jauh, bisa jadi mereka akan berpikir bahwa segala prinsip dan hukum syariat yang didakwahkan Nabi Muhammad SAW hanyalah buah pikirannya pribadi, bukan berasal dari Allah. Untuk tujuan itulah, musuh-musuh Islam yang kerap mengobarkan perang pemikiran berupaya menakwilkan fenomena wahyu dan menyimpangkannya dari hakikat yang diriwayatkan kepada kita oleh para sejarawan dan disampaikan melalui hadis-hadis sahih yang mulia. Mereka semua melakukan berbagai upaya, merajut daya imajinasi mereka dengan berbagai pemikiran yang kerap kali dipaksakan dan tampak aneh. Di antaranya mereka membayangkan bahwa Muhammad SAW adalah sosok yang gemar merenung dan berpikir hingga akhirnya terbentuk dalam benaknya suatu cara untuk menyingkapkan secara bertahap dan berkesinambungan suatu akidah yang memadai untuk menghancurkan paganisme. Ada juga yang memilih untuk menyebarkan rumor bahwa Muhammad SAW mempelajari Al-Quran dan prinsip-prinsip Islam dari Buhairah sang rahib. Sebagian lainnya berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang menderita epilepsi. Ketika melihat berbagai tuduhan aneh seperti itu, orang yang berakal akan melihat bahwa mereka melontarkan tuduhan itu hanya untuk menghindari pengakuan atas kenabian Nabi Muhammad SAW. Kita menyadari keagungan dan kejelasan hikmah ilahi yang terkandung dalam pewahyuan kepada Rasulullah SAW sebagaimana diungkapkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Mungkin terlontar pertanyaan, mengapa Rasulullah SAW harus melihat Jibril dengan mata kepalanya sendiri untuk pertama kalinya, padahal sangat mungkin beliau menerima wahyu dari balik tirai. Kenapa Allah mengejutkan Nabi SAW dan membuat beliau ketakutan serta kebingungan memahami fenomena itu, padahal cinta dan penjagaan Allah bagi Rasul-Nya menuntut agar beliau diberi ketenangan dalam hatinya dan dimantapkan jiwanya, sehingga beliau tidak takut atau bingung. Mengapa beliau mesti mengkhawatirkan dirinya jika yang menjelma di Gua Hira hanyalah jin, bukan malaikat yang ditugasi Allah? Kenapa pula setelah itu wahyu terputus dari Nabi SAW untuk beberapa lama sehingga Nabi SAW merasa sangat kacau hingga beliau berusaha, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, untuk menjatuhkan dirinya dari atas bukit. Semua itu adalah pertanyaan yang wajar muncul berkaitan dengan permulaan turunnya wahyu. Ketika merenungkan pertanyaan-pertanyaan itu, saya menemukan bahwa fenomena ini mengandung hikmah yang sangat jelas, yaitu bahwa orang yang berpikiran bebas dapat menemukan hakikat yang menghindarkan dirinya dari jeratan musuh-musuh Islam yang selalu melancarkan perang pemikiran. Ketika menyepi di Gua Hira, Nabi SAW melihat Jibril tepat di hadapannya, sambil berkata, "Bacalah." Ini menggambarkan bahwa fenomena wahyu bukanlah urusan pribadi seorang manusia yang bersumber pada lintasan pikiran semata, melainkan juga melibatkan hadirnya hakikat eksternal yang tidak ada sangkut pautnya dengan diri dan keadaan pribadi. Diriwayatkan bahwa Jibril terus mendekap lalu melepaskan beliau sebanyak 3 kali, dan setiap kali mendekap berkata, "Bacalah." Peristiwa ini menegaskan adanya kehadiran suatu entitas eksternal dan sekaligus juga menunjukkan penolakan Nabi Muhammad terhadap segala sesuatu yang asing dan mungkin membahayakan dirinya. Penolakan itu bertujuan untuk memastikan bahwa realitas eksternal yang hadir di hadapannya itu bukanlah sekadar khayalan.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga merasa takut dan cemas terhadap apa yang beliau dengar dan beliau lihat sehingga segera menghentikan khalwatnya di gua itu dan bergegas pulang ke rumah dengan hati yang gelisah. Ini memberi gambaran yang jelas bagi siapapun yang mau berpikir dan menggunakan akalnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mendambakan kerasulan yang kemudian dibebankan atas dirinya untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Itu juga menunjukkan bahwa fenomena wahyu ini tidak selaras dengan apapun yang terbayang atau terlintas dalam benaknya. Justru fenomena ini benar-benar sesuatu yang baru dalam hidupnya dan terjadi secara tiba-tiba tanpa pernah beliau perkirakan. Tidak perlu disangsikan lagi, ini bukanlah kondisi orang yang secara bertahap merenung dan berpikir hingga akhirnya dalam terbentuk, melalui penyingkapan yang bertahap dan berterusan, suatu akidah yang diyakini untuk didakwahkan. Lagi pula, segala macam ilham, lintasan pikiran, pencerahan batin, atau perenungan seserius apapun tidak akan menimbulkan rasa takut, rasa bimbang, atau membuat seseorang menjadi pucat pasi. Juga tidak ada sedikit pun kesesuaian antara tahapan pemikiran dan perenungan di satu sisi dan rasa takut serta cemas yang tiba-tiba datang di sisi lain. Jika merenung dan berpikir menimbulkan rasa takut, kecemasan, dan kegelisahan, tentu banyak pemikir yang akan terus-menerus dilanda kecemasan dan ketakutan yang muncul tiba-tiba. Anda tentu mengetahui bahwa rasa cemas, takut, gelisah, disertai warna kulit memucat, semua itu menunjukkan emosi kejiwaan yang tidak mungkin dibuat-buat. Bahkan itu tetap tidak mungkin dibuat-buat seandainya kita menganggap bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sanggup menipu orang dengan cara berpura-pura. Tentu saja kita menganggapnya mustahil, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dikenal sebagai orang yang jujur dan terpercaya di tengah masyarakatnya, tiba-tiba berbalik menjadi seorang penipu dan pembohong. Rasa takut yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang tiba-tiba disertai kebimbangan dalam hati karena takut jika sosok yang muncul di hadapannya itu, yang kemudian mendekap dan berbicara kepadanya adalah jin. Pasalnya setelah memberitahu Khadijah, beliau berkata kepadanya, "Aku benar-benar mengkhawatirkan diriku." Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir dirinya terkena gangguan jin. Namun Khadijah menenangkan dan mengatakan bahwa beliau tidak mungkin diusik setan atau jin, karena beliau memiliki akhlak yang mulia dan sifat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk memantapkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menenangkan jiwanya sehingga beliau yakin bahwa sosok yang berbicara dengannya adalah Jibril, salah satu malaikat Allah yang datang untuk mengabarkan bahwa beliau adalah utusan Allah bagi umat manusia. Namun kebijaksanaan ilahi menuntut untuk menampakkan pemisahan total antara kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kenabian dan kepribadiannya setelah kenabian, serta mengungkapkan bahwa tidak satu pun dari akidah atau syariat Islam yang merupakan hasil perenungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya, dan bahwa tidak pernah terlintas keinginan sedikit pun untuk menyerukan risalah tersebut kepada umat manusia. Kemudian Allah mengilhamkan kepada Khadijah untuk membawa dan mengantarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Warakah bin Naufal serta menceritakan masalah itu kepadanya. Riwayat itu menggambarkan bahwa apa yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara tiba-tiba ini merupakan wahyu ilahi yang pernah turun kepada para nabi sebelumnya. Pertemuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Warakah juga dimaksudkan untuk menyingkirkan keraguan, kecemasan, dan kesamaran yang sempat melanda jiwa beliau setelah mendapatkan wahyu pertama. Sementara berkaitan dengan terputusannya wahyu setelah wahyu pertama selama 6 bulan atau lebih, sesungguhnya mengandung hikmah ilahi yang luar biasa. Sebab jeda waktu itu dapat membantah penafsiran musuh-musuh Islam yang menganggap wahyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pencerahan batin yang bersumber dari perenungan yang lama dan berulang-ulang, dan bahwa pewahyuan itu adalah kondisi internal yang muncul dari diri Nabi sendiri.
Kebijaksanaan ilahi menetapkan agar malaikat yang dilihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali di Gua Hira itu tidak menemui beliau lagi selama beberapa waktu sehingga beliau merasa khawatir. Lalu kekhawatiran itu berubah menjadi kecemasan terhadap dirinya. Nabi khawatir jika Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan beliau setelah pada pewahyuan pertama memuliakan beliau untuk mengemban risalah. Nabi khawatir jika Allah mengabaikannya karena keburukan atau kesalahan yang beliau lakukan. Akibatnya beliau merasakan dunia teramat sempit dan mulailah setiap kali berjalan melewati bukit terlintas keinginan menjatuhkan diri dari sana. Kecemasan dan kekhawatiran terus melanda dirinya hingga pada suatu hari beliau melihat kembali malaikat yang dulu dilihatnya di Gua Hira. Sosok malaikat yang memenuhi ruang antara langit dan bumi itu muncul di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Hai Muhammad, kau adalah utusan Allah kepada umat manusia." Dia pun mengulanginya sekali lagi. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dilanda rasa takut luar biasa sehingga kemudian berlari pulang ke rumah. Di sanalah turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-2. Dengan mencermati keadaan yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kita dapat mengatakan bahwa pemikiran yang menganggap fenomena wahyu sebagai gejala kejiwaan biasa seperti pencerahan batin yang dialami orang-orang tertentu adalah yang sangat keliru. Pasalnya sudah jelas bahwa orang yang mendapat ilham dan pencerahan batin atau lintas pikiran tidak akan mengalami kondisi jiwa seperti yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dengan mempelajari peristiwa turunnya wahyu-wahyu yang pertama, kita akan mendapatkan bantahan yang tegas terhadap berbagai pemikiran sesat dan keliru, yang bertujuan untuk menyusupkan keraguan dalam hati orang yang beriman terhadap wahyu dan kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila hal ini sudah jelas, niscaya Anda menyadari betapa hebatnya kebijaksanaan ilahi yang menurunkan wahyu dengan cara dan dalam waktu yang Dia kehendaki. Orang-orang yang gemar menyusupkan keraguan itu kemudian mengajukan pertanyaan lain, lantas mengapa setelah itu wahyu diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersama para sahabat, tetapi tidak ada yang melihat sang malaikat selain beliau? Untuk menjawabnya, perlu diketahui bahwa keberadaan sesuatu tidak meniscayakan agar sesuatu itu bisa dilihat dengan mata. Sebab mata yang menjadi alat untuk melihat memiliki kekuatan yang sangat terbatas. Jika tidak, ada banyak hal yang akan dianggap tidak ada karena mata kita tidak bisa melihatnya. Padahal sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta mata untuk menambah kekuatan mata pada salah satu makhluknya sehingga ia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat makhluk lainnya. Malik bin Nabi mengatakan dalam As-Sadat, buta warna misalnya, merupakan contoh yang menjelaskan kepada kita tentang kondisi ideal. Kita tidak dapat melihat warna tertentu, dan ini berlaku bagi semua mata. Dan ada pula serangkaian sinar inframerah dan ultraviolet yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Juga tidak ada satupun yang terbukti secara ilmiah itu berlaku bagi semua mata, karena ada mata yang kurang peka dan ada juga yang lebih peka. Kemudian berkaitan dengan berlanjutnya wahyu setelah jeda selama beberapa waktu, kita bisa menarik beberapa hikmah ilahi yang sangat besar di dalamnya, bertentangan dengan pandangan para penebar keraguan yang menganggap wahyu semata-mata sebagai fenomena kejiwaan. Jeda antara wahyu pertama dan wahyu kedua mengandung hikmah untuk membedakan dengan tegas antara Al-Quran dan hadis. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar Al-Quran langsung dicatat, sedangkan hadis hanya disimpan dalam ingatan para sahabatnya. Ini tidak berarti bahwa hadis adalah kata-kata yang bersumber dari pikiran dan ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang tidak ada kaitannya dengan kenabian, tetapi karena Al-Quran diwahyukan kepada beliau dengan redaksi dan huruf yang sama persis melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Sementara hadis,
hanya maknanya yang merupakan wahyu dari Allah, sedangkan redaksi dan struktur kalimatnya berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mewanti-wanti kepada para sahabat agar jangan sampai firman Allah yang beliau terima dari Jibril dicampur adukan dengan kata-katanya sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang suatu urusan, lantas beliau tidak menjawabnya, dan mungkin saja beliau mendiamkannya cukup lama sehingga ketika ayat Al-Quran turun berkenaan dengan pertanyaan itu, barulah beliau memanggil si penanya dan membacakan kepadanya ayat Al-Quran tentang persoalan itu. Juga kadang-kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tindakan tertentu lantas turun ayat Al-Quran yang menegur atau mengoreksi tindakannya itu, dan tidak jarang ayat-ayat itu menegur beliau cukup keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang tuna aksara. Jadi tidak mungkin beliau mengetahui fakta-fakta sejarah hanya melalui perenungan, misalnya mengetahui kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kisah ibunda Nabi Musa alaihissalam yang menghanyutkan bayinya di sungai, dan juga tentang kisah Fir'aun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui semua itu padahal beliau tuna aksara. Di dalam Al-Quran disebutkan, dan kamu tidak pernah membaca Al-Quran sebelumnya, atau sesuatu kitab apapun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu, andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Quran Surah Al-Ankabut ayat 48. Kejujuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaumnya selama 40 tahun dan popularitas beliau di tengah mereka sebagai orang yang jujur menunjukkan bahwa selamanya beliau adalah orang yang jujur, baik sebelum maupun sesudah kenabian. Oleh karena itu, ketika menerima wahyu, beliau pasti telah menyingkirkan segala keraguan yang mungkin melanda pikirannya. Firman Allah berikut ini seakan-akan menjawab kekhawatiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan wahyu yang diterimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu." Quran Surah Yunus ayat 94. Oleh karena itu, diriwayatkan bahwa setelah ayat ini turun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tidak ragu dan tidak bertanya lagi." Tahapan-tahapan dakwah Islam. Ada 4 tahapan dakwah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya sejak beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul hingga wafat. Keempat tahapan itu sebagai berikut. 1. Dakwah secara diam-diam yang berlangsung selama 3 tahun. 2. Dakwah secara terang-terangan, tetapi hanya melalui lisan. Tahapan ini berlangsung hingga masa hijrah. 3. Dakwah secara terang-terangan seraya memerangi pihak-pihak yang menyerang dan pihak-pihak yang memulai peperangan atau kejahatan. Tahapan ini berlangsung hingga disepakatinya perjanjian Hudaibiyah. 4. Dakwah secara terang-terangan seraya memerangi semua kaum musyrik, anti-agama, dan para penyembah berhala yang merintangi dakwah atau menghalangi orang dari masuk Islam setelah fase dakwah dan pemberitahuan. Pada tahapan terakhir itulah, syariat Islam mencapai kemapanannya dan saat itu pula lah hukum jihad diatur dalam Islam. Dakwah secara diam-diam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan perintah Allah dengan mulai mengajak orang untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan sembahan yang lain. Namun beliau melakukannya diam-diam agar tidak mengejutkan kaum Quraisy yang fanatik pada kemusyrikan dan paganisme. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah tidak secara terang-terangan, seperti berbicara di tempat-tempat umum atau di tempat ibadah mereka. Beliau hanya berdakwah kepada sanak kerabatnya yang sangat dekat atau orang yang sudah beliau kenal baik. Orang yang pertama kali masuk Islam di antara mereka adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah mantan budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus anak angkatnya,
Abu Bakar As-Siddiq bin Abu Quhafah, Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa lainnya. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Mereka bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara diam-diam. Apabila salah seorang di antara mereka ingin mempraktikkan suatu ibadah, dia pergi ke lorong-lorong kota Mekah yang sepi agar tidak terlihat orang Quraisy. Ketika jumlah pemeluk Islam mencapai lebih dari 30 orang laki-laki dan perempuan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih rumah salah seorang dari mereka, Al-Arkam bin Abu Al-Arkam, sebagai majelis pertemuan dan pengajaran. Dakwah pada tahapan ini menghasilkan sekitar 40 orang muslim, laki-laki dan perempuan. Kebanyakan mereka adalah orang miskin, budak, dan orang Quraisy yang tidak punya kedudukan. Petikan pelajaran berkenaan dengan tahapan pertama dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa memetik hikmah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara rahasia selama beberapa tahun bukan karena beliau mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Sebab sejak beliau dibebani dakwah dan kepada beliau diturunkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berikanlah peringatan." Beliau sudah menyadari bahwa dirinya adalah utusan Allah bagi umat manusia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakin bahwa Tuhan yang mengutus dan menugaskan dakwah ini kepada beliau pastilah melindungi dan menjaga beliau dari kejahatan manusia. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau langsung berdakwah secara terang-terangan, tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menunda-nundanya sekejap pun meski risikonya adalah kematian. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilham kepada Rasulullah agar memulai dakwah pada tahapan awal ini secara diam-diam dan hanya kepada orang yang beliau yakini akan menerimanya. Tahapan awal yang ditempuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengandung pelajaran penting bagi kaum muslim di zaman sekarang, terutama para juru dakwah. Tahapan ini mengajarkan kepada kita agar selalu membuat perencanaan yang matang dan mengambil langkah-langkah yang praktis dan efektif agar kita berhasil meraih tujuan. Kita juga seharusnya mempersiapkan secara cermat berbagai sarana yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Namun semua langkah itu jangan sampai menafikan sikap tawakal kepada Allah, dan jangan dianggap sebagai satu-satunya penentu keberhasilan. Sebab sikap yang menafikan kuasa Allah seperti itu akan merusak fondasi keimanan kepada Allah dan bertentangan dengan tabiat dakwah Islam. Dari sini dapat diketahui bahwa cara dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahapan ini merupakan kebijakan hukumnya sebagai imam, bukan bagian dari tugas tablignya sebagai nabi. Bagian ini mengandung pelajaran bagi para juru dakwah Islam untuk senantiasa bersikap lentur, tidak kaku dalam menyampaikan dakwah sehingga mungkin di satu waktu dakwah dilakukan secara diam-diam tetapi di waktu lain secara terang-terangan, di satu waktu dengan metode yang lemah lembut dan di waktu lain dengan sikap yang lebih tegas dan keras, sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi pada zamannya. Inilah kelenturan yang diajarkan syariat Islam seperti yang tergambar dalam sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap dai dapat menempuh jalan dan metode dakwah tertentu selama dia tetap memperhatikan kemaslahatan kaum muslim dan keberlangsungan dakwah Islam. Oleh karena itu, kebanyakan ahli fikih bersepakat bahwa ketika jumlah kaum muslim masih sedikit atau posisinya masih lemah, dan kemungkinan besar mereka akan dibunuh, serta tak memiliki peluang untuk mengalahkan musuh, maka yang harus didahulukan adalah kemaslahatan pertama, yaitu keselamatan jiwa. Sebab kemaslahatan yang lain, yaitu kemaslahatan agama dalam keadaan seperti ini belum dapat diwujudkan. Al-Is bin Abdus Salam pun berpendapat bahwa haram hukumnya berjihad dalam kondisi seperti ini. Dia menandaskan, apabila tidak bisa mengalahkan, kita wajib mengalah karena perlawanan dalam keadaan ini justru mengakibatkan kematian, dan hanya akan membuat senang orang kafir yang terus menghina kaum muslim.
Perlawanan seperti ini hanya menimbulkan kerusakan, bukan kemanfaatan. Saya sendiri berpendapat bahwa dalam tahapan ini yang didapatkan tidak hanya kemaslahatan jiwa. Sebab dari sisi hakikat dan rencana jangka panjang, tahapan ini pun mengandung kemaslahatan agama. Karena, keberlangsungan atau kemaslahatan agama menuntut keselamatan hidup kaum muslim. Jika mereka bisa bertahan hidup, mereka bisa melakukan jihad dan terus menyebarkan dakwah di medan-medan jihad lainnya yang masih terbuka. Sebaliknya, jika mereka mati, tentu agama pun terancam punah dan semakin banyak kesempatan yang dimiliki kaum kafir untuk menerobos jalan yang selama ini tertutup. Singkat kata, kita wajib berdamai atau berdakwah secara diam-diam apabila dakwah terang-terangan atau perang justru akan merugikan dakwah. Sebaliknya, kita tidak boleh berdakwah secara diam-diam jika dakwah bisa dilakukan secara terang-terangan. Kita juga tidak boleh berdamai dengan orang zalim yang memusuhi dakwah jika kita sudah memiliki kekuatan dan pertahanan yang memadai. Juga kita mesti melawan orang kafir di negeri mereka sendiri apabila kita memiliki kekuatan dan sarana yang memadai untuk itu. Berkenaan dengan orang-orang yang pertama memeluk Islam serta hikmah di balik keislaman mereka, sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan kepada kita bahwa kebanyakan mereka adalah orang miskin, lemah, dan para budak. Apa hikmahnya? Mengapa komunitas Islam didirikan pertama kali oleh kelompok yang lemah ini? Jawabannya, fenomena itu merupakan buah alami dakwah para nabi pada tahap pertamanya. Perhatikanlah kisah Nabi Nuh alaihi salam yang diikuti oleh golongan yang lemah dan miskin. Oleh karena itu, kaum Nabi Nuh alaihi salam mengejeknya lantaran para pengikutnya hanyalah orang yang dianggap paling hina di antara mereka. Berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihatmu, melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang yang mengikutimu, melainkan orang yang hina di antara kami yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihatmu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang yang dusta. Quran Surah Hud ayat 27. Perhatikan pula kisah Nabi Musa alaihi salam yang harus berhadapan dengan Fir'aun sang penguasa negeri. Lihatlah betapa Fir'aun dan para pendukungnya memandang para pengikut Nabi Musa alaihi salam sebagai orang hina yang tertindas, sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Quran setelah ayat yang bercerita tentang kematian Fir'aun dan para pendukungnya. Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu, negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya yang telah kami beri berkah kepadanya. Quran Surah Al-A'raf ayat 37. Perhatikan pula bagaimana kaum Samud yang menolak seruan dakwah Nabi Shaleh alaihi salam. Para pemimpin kaum itu bersikap angkuh dan sombong. Mereka menindas dan menyakiti para pengikut Nabi Shaleh alaihi salam yang terdiri atas orang-orang yang lemah dan tertindas. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang yang dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka, tahukah kamu bahwa Shaleh diutus menjadi rasul oleh Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Shaleh diutus untuk menyampaikannya. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya pada apa yang kamu imani itu. Quran Surah Al-A'raf ayat 75-76. Kenyataan ini mengandung hikmah bahwa tujuan risalah yang dibebankan Allah kepada semua nabi dan rasul adalah mengentaskan manusia dari kekuasaan dan pengaturan sesama manusia menuju kekuasaan dan pengaturan oleh Allah. Hakikat ini bertentangan dengan ketuhanan orang yang mengaku sebagai Tuhan, dan pengaturan orang yang mengaku sebagai penguasa. Sebaliknya hakikat ini sesuai dengan keadaan orang yang tertindas dan diperbudak. Alhasil reaksi penolakan terhadap ajakan berserah diri kepada Allah itu ditunjukkan oleh orang yang mengaku Tuhan dan berkuasa. Sementara sikap tunduk patuh dan menerima justru ditunjukkan oleh kalangan yang tertindas. Hakikat ini tampak jelas dalam dialog antara Rustum,
panglima Persia dalam perang Qadisiyah, dan Rabi bin Amir, prajurit biasa dalam pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Rustum bertanya kepadanya, "Apa alasan kalian memerangi kami dan memasuki negeri kami?" Rabi menjawab, "Kami datang untuk mengeluarkan siapa saja yang mau dari penyembahan sesama manusia menuju penyembahan Allah semata." Kemudian Rabi melihat barisan manusia di kanan dan kiri Rustum tunduk patuh kepada Rustum. Dia pun berujar heran, "Selama ini kami mendengar hal-hal yang mengagumkan tentang kalian, ternyata aku melihat tidak ada kaum yang lebih bodoh dibanding kalian. Kami kaum muslim tidak saling memperbudak satu sama lain. Tadinya aku mengira bahwa kalian semua sederajat seperti kami. Lebih bagus jika kalian katakan terus terang bahwa sebagian kalian telah menjadi Tuhan bagi sebagian yang lain." Mendengar ucapan Rabi, orang-orang yang tertindas di antara mereka saling berpandangan dan berbisik, "Demi Allah, orang Arab ini berkata benar." Namun bagi para pemimpin Persia, ucapan Rabi ini ibarat sambaran petir sehingga mereka saling berkata satu sama lain, "Dia telah melontarkan kata-kata yang setiap saat diangankan budak-budak kita." Kendati demikian, ini tidak berarti bahwa orang tertindas yang masuk Islam lebih dahulu daripada orang lain itu bukan karena keimanan, melainkan hanya karena ingin bebas dari penindasan dan perbudakan para tiran. Sebab keimanan kepada Allah dan ajaran Nabi Muhammad SAW sama-sama ditunjukkan baik oleh para pemuka Quraisy maupun kaum tertindasnya. Masing-masing mereka mengetahui kejujuran Nabi SAW dalam menyampaikan wahyu dari Tuhannya. Hanya saja, para pemuka dan pembesar Quraisy dihalangi gengsi sebagai pemimpin sehingga tidak mau tunduk dan mengikuti beliau. Contoh paling nyata adalah pamannya sendiri, Abu Talib, yang hingga akhir hayatnya enggan memeluk Islam. Sementara kaum yang papa dan tertindas tidak dihalangi apapun untuk bergegas memenuhi seruan iman dan mengikuti Nabi SAW. Selain itu, keimanan kepada Allah semata membuat setiap orang merasa mulia dan tidak takut terhadap apapun selain Allah. Perasaan yang merupakan buah keimanan itu di saat yang sama menambah kekuatan dan ketenangan orang yang beriman. Dari sini, kita mengetahui betapa besar dusta yang disebarkan para penebar keraguan di zaman sekarang. Mereka menuding bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW hanya terinspirasi dari lingkungan Arabnya sendiri. Dengan kata lain, dakwah ini hanyalah cerminan dari gerakan pemikiran Arab pada zaman itu. Jika benar seperti tuduhan mereka, tentulah hasil dakwah selama 3 tahun pertama itu tidak cuma 40 orang laki-laki dan perempuan, yang kebanyakannya orang miskin, tertindas, dan para budak. Terlebih lagi di antara mereka ada orang asing, yaitu Suhaib dari Romawi dan Bilal dari Abisinia. Pada pembahasan berikutnya, Anda akan menemukan bahwa lingkungan masyarakatnya sendirilah yang kemudian mengusir Nabi SAW dari negerinya dan memaksa para pengikutnya terpencar kemana-mana, bahkan sebagian mereka hijrah ke Abisinia. Ini semua disebabkan kebencian masyarakat Arab Makkah terhadap dakwah yang oleh para penipu itu dituduh sebagai gerakan yang mencerminkan cita-cita dan pemikiran Arab. Bersambung.